Shalom, saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya April SG Manurung, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 1, dengan NIM 210101121. Di sini, saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teologi Sistematika yang diampu oleh Bapak Baginda Sitompul MPDK, yaitu tentang dua topik teologi sistematika yang saya sukai dan saya kuasai. Yaitu yang pertama tentang teologi proper. Teologi proper adalah segala usaha-usaha ilmiah yang ditujukan untuk menyelidiki hal-hal yang mengenai Allah, perbuatan-perbuatannya, keberadaannya, sifatnya, serta kepribadiannya. Pasti kita bertanya-tanya, Allah itu siapa? Allah orang Kristen itu siapa? Itu pasti ada di benak-benak saudara. Di dalam video ini akan saya jelaskan siapa itu Allah orang Kristen. Dalam dewasa ini ada dua permasalahan tentang pengetahuan manusia tentang Allah, yaitu satu, Allah tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Kenapa tidak bisa? Ya, jelas karena pemikiran manusia yang terbatas. Manusia hanya bisa memahami apa yang dilihat oleh mata. Kedua, Allah dapat dikenal manusia melalui perbuatan-perbuatannya. Perbuatan yang seperti apa yang dimaksud? Yaitu contohnya manusia itu ada, sudah pasti karena ada Allah, ya kan? Jadi itulah perbuatan Allah sehingga manusia mengenal Allah. Ciri-ciri pengenalan akan Allah itu dibedakan menjadi tiga, yaitu satu, menurut sumbernya. Menurut sumbernya, Allah adalah sumber pengenalan kita tentang Dia. Tanpa dikenalkan secara langsung oleh Allah, kita tidak akan mengenal Allah. Dua, menurut isinya. Pengenalan akan Allah didasarkan pada fakta-fakta dan hubungan pribadi dengannya. Sudahkah kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah? Jika sudah, itulah pengenalan kita pada Allah yang menurut isinya. Tiga, menurut maknanya. Menurut maknanya, pengenalan akan Allah yaitu untuk menuntun orang pada hidup yang benar, untuk membantu pertumbuhan Kristen, untuk memperingatkan tentang hukuman-hukuman yang akan datang. Syarat-syarat pengetahuan tentang Allah. Satu, Allah yang mengambil inisiatif untuk menyatakan dirinya sendiri. Ya, sudah tentu. Melalui berbagai cara Allah menyatakan dirinya sendiri kepada kita. Seperti yang banyak kita alami, bukan? Kedua, Allah memberikan bahasa untuk berkomunikasi. Bahasa yang ada kita pakai sekarang itu, yang kita gunakan, itu bukan diciptakan oleh manusia secara langsung, tetapi itu diciptakan oleh Allah, seperti terdapat di dalam kitab Kejadian. Ketiga, Allah menciptakan manusia seturut dengan rupanya. Kenapa diciptakan manusia seturut dengan gambar Allah? Yaitu karena kita adalah makhluk ciptaan paling yang sempurna. Teori-teori sekuler tentang Allah. Teori sekuler tentang Allah ada 7, yaitu 1. Deisme. Deisme adalah suatu pandangan yang mengatakan bahwa dunia ini adalah mekanisme yang dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi teori deisme ini tidak mengakui adanya Allah karena dunia ini berdiri mandiri. Dunia ini bisa mengatur dirinya sendiri. 2. Teori ateisme. Pandangan yang menyangkal adanya Allah. Pandangan ini benar-benar menyatakan bahwa Allah itu tidak ada. Ateisme berasal dari kata Yunani yaitu a yang berarti tidak dan theis yang berarti Allah. Ketiga, skeptisme, yaitu pandangan keraguan tentang adanya Allah. Pandangan ini ragu-ragu apakah Allah itu ada atau tidak, tetapi tidak menyatakan bahwa Allah tidak ada. 4. Agnostisme. Agnostisme yaitu pandangan yang menyangkal bahwa Allah dapat dikenal. Menurut pandangan ini, Allah itu tidak dapat dikenal. 5. Panteisme. Pandangan ini menyatakan bahwa kepercayaan bahwa segala sesuatunya adalah Allah. Jadi menurut pandangan ini, manusia juga termasuk Allah. Semua yang ada di bumi juga termasuk Allah. 6. Politeisme. Politeisme adalah sebuah pandangan yang menyatakan bahwa Allah itu banyak. Allah itu beranak dan Allah itu bisa turun ke dunia. 7. Monoteisme. Monoteisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa cuma ada satu Allah. Hakikat Allah. Hakikat Allah itu, satu, Allah itu roh.
Allah merupakan zat, tetapi bukan zat yang hidup. Bukan zat bendawi, merupakan zat rohani. Berarti di sini kita bisa menyatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata. 2. Allah itu hidup. Seperti terdapat di kitab Yosua 3 ayat 10. Berarti Allah memiliki perasaan, kuasa, dan kegiatan. 3. Allah itu pribadi. Ya jelas Allah itu merupakan satu pribadi. Keberadaan Allah. Bukti Alkitab yang menyatakan keberadaan Allah yaitu terdapat dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32. Orang berdosa hanya memperoleh pengetahuan tentang Allah setelah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus pada waktu mereka mendengarkan Injil. Jadi di sini tuliskan bahwa setiap orang berdosa mengetahui tentang Allah jika kita sudah hidup kembali melalui Injil. Kita sudah ditebus oleh Kristus. 2. Bentuk penyangkalan terhadap keberadaan Allah, yaitu penyangkalan mutlak. Ateis adalah suatu pandangan yang menangkal bahwa Allah itu tidak ada. Konsep-konsep yang salah tentang Allah dibagi menjadi 4, yaitu Allah yang imanen saja, Allah yang transenden saja, Allah yang terbatas, Allah yang tidak berpribadi. Ada terdapat argumentasi rasional tentang keberadaan Allah, yaitu kosmologi, yaitu hubungan sebab akibat. 2. Teologi. 3. Moral. 4. Ontologi. 5. Historis etnologis. Banyak terdapat nama-nama Allah bahkan terdapat di Alkitab tapi memiliki satu arti. Seperti dalam Alkitab Perjanjian Lama, Allah itu dinyatakan sebagai yang pertama YHWH. Pertama kali disebutkan oleh Musa kepada Musa Allah menyatakan dirinya sebagai Aku adalah Aku. Terdapat di dalam Keluaran 3 ayat 15. Kedua, Adonai yang berarti Tuhan. Ketiga, Elohim. Adalah nama Allah yang terdapat pada Ulangan 6 ayat 4 yang sama-sama berarti adalah Allah. Nama-nama gabungan dari El, di antaranya ada 4, yaitu El Shaddai. El Shaddai seperti terdapat dalam Kejadian 17 ayat 1 yang berarti Allah Maha Kuasa. El Elyon seperti terdapat dalam Kejadian 14 ayat 19 yang berarti Allah Maha Tinggi. El Olam terdapat dalam Kejadian 21 ayat 33 yang berarti Allah yang kekal. El Roy terdapat dalam Kejadian 16 ayat 13 yang berarti Allah Maha Melihat. Dalam Perjanjian Baru, Allah itu disebutkan yaitu satu, Theos, yang berarti Allah yang Esa, Kudus, benar, pencipta. Kedua, Kurios, sama seperti Yahweh dalam Perjanjian Lama. Ketiga, Bapa atau Peter. Terdapat kata Bapa sebanyak 245 kali di dalam Perjanjian Baru, yang berarti atribut-atribut Allah yaitu satu, ketidaktergantungan Allah. Sudah pasti yang namanya Allah sudah pasti tidak tergantung pada apapun. Tanpa kita menyembah kepada Allah itu tidak masalah kepada Allah. 2. Kekekalan Allah. Ya, Allah itu kekal. Allah itu tidak berubah. Allah abadi. 3. Kemaharabian Allah. Kemaharabian Allah dapat kita lihat dalam Yesus Kristus yang menjadi guru atas semua umat manusia. 4. Kesatuan Allah. Yang dimaksud dalam kesatuan Allah di sini adalah seperti halnya Kristen, yaitu Tritunggal. Tritunggal itu sebenarnya adalah satu kesatuan, 3 pribadi dalam satu, bukan menjadi 3. Atribut-atribut mental dalam Allah yaitu 1. Kemahatauan Allah. Allah mengetahui segala sesuatunya, tidak ada yang tersembunyi daripada Allah. 2. Kebijaksanaan Allah. Allah bijaksana, tidak seperti manusia, dan Allah yang memberikan kebijaksanaan kepada manusia. 3. Kebenaran dan kesetiaan Allah. Allah itu benar, Allah tidak bercela, Allah tidak pernah melakukan suatu kesalahan, dan Allah setia akan setiap yang dikatakannya. Atribut moral Allah yaitu kebaikan Allah adalah standar kebaikan bagi manusia. 2. Kasih Allah. Kasih Allah dalam kekekalannya, kasih Allah kepada manusia. 3. Belas kasihan, kesabaran, kemurahan Allah kepada manusia. 4. Kesucian Allah terpisah dari dosa. Ya jelas Allah tidak mungkin berbuat dosa, karena dosa sendiri cuma Allah yang mengetahui apa yang dosa dan bukan dosa. 5. Kedamaian Allah dalam hakikat dirinya. 6. Kecemburuan Allah yang senantiasa melindungi kemuliaannya, seperti terdapat di
di hukum Taurat bahwa Allah itu cemburu saat kita menyembah kepada Allah-Allah lain. Dalam iman Kristen dipercayai bahwa doktrin iman Kristen adalah Tritunggal. Apa itu Tritunggal? Tritunggal adalah Allah yang Esa yang secara kekal dibagi menjadi 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Alkitab memang tidak menyebutkan secara langsung tentang Tritunggal, tetapi kita dapat melihat konteks-konteksnya di dalam Alkitab secara tidak langsung. Apa sih pentingnya doktrin Tritunggal ini? Pentingnya doktrin Tritunggal bagi orang Kristen adalah doktrin keselamatan akan mengalami kesulitan jikalau kita menolak Allah Anak dan Roh Kudus. Ya jelaskan bahwa kita diselamatkan oleh Anak yang berkorban di kayu salib, dan kita dihibur oleh Roh Kudus setelah Allah Anak naik ke surga. Pembenaran hanya melalui iman tidak akan bisa diterima, seperti terdapat di Perjanjian Baru bahwa hukum Taurat sudah digenapi, bahwa pembenaran hanya melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Itu akan sulit diterima jika kita tidak menerima doktrin Tritunggal. Yang ketiga, kalau Yesus bukan Allah, maka kita tidak bisa menyembah Dia. Ada beberapa pernyataan doktrinal, yaitu bahwa Allah Putra dan Roh Kudus sama-sama Allah yang tunggal itu. Nama Allah Putra dan Roh Kudus bukan nama yang berbeda. Perbedaan ketiga pribadi ini dengan properti pribadi yang tertentu. Karya-karya Allah. 1. Ketetapan Allah, yaitu rencana kekal Allah sebelum dunia dijadikan, telah menetapkan segalanya. 2. Predestinasi, yaitu Allah telah memilih beberapa orang untuk diselamatkan sebelum dunia ini diciptakan. 3. Penciptaan, yaitu Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini yang terlihat dalam kitab Kejadian. 4. Providensi, yaitu kemurahan Allah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Pembahasan kedua saya yaitu tentang Kristologi. Kristologi adalah pengajaran tentang Kristus. Siapa sih Kristus itu? Kenapa sih orang Kristen itu menyembah kepada Yesus Kristus? Apa sih Kristus? Apakah benar Kristus itu anak Allah? Apakah benar Kristus itu adalah Allah? Pertanyaan ini pasti muncul di benak saudara. Di sini saya akan membahas siapa sebenarnya Kristus itu. Yesus memang nampak seperti manusia sebagaimana kita. Yesus lahir dari seorang wanita yang dibesarkan layaknya manusia pada umumnya. Namun Yesus memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia biasa, yakni antara lain menyembuhkan penyakit. Memang menyembuhkan penyakit banyak orang yang bisa, tetapi tidak seajaib Yesus. Mengusir setan. Dewasa ini sangat sulit kita menemukan orang yang dapat mengusir setan. Membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati itu cuma bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus adalah Allah. Dan banyak hal-hal lain yang dapat dilakukan Yesus. Sejak kelahiran Yesus hingga sekarang sudah banyak perdebatan tentang Yesus. Apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus anak Allah? Tapi siapakah Yesus itu menurut saudara? Siapakah Yesus itu menurut iman Kristen? Nama Yesus merupakan nama manusia dalam bahasa Yunani yang berasal dalam bahasa Ibrani, yaitu Yosua, yang artinya menyelamatkan. Permasalahan-permasalahan Kristologi. Dari dulu hingga saat ini, pribadi Kristus telah menjadi kontroversi, menjadi daya tarik bagi banyak orang sekaligus membingungkan banyak orang. Mempelajari Kristologi dengan metode historik menimbulkan pandangan yang bertentangan dengan Kristologi tradisional, yaitu bahwa Yesus adalah manusia. Ada 3 macam pendekatan Kristologi, yaitu 1. Kristologi dari atas. Kristologi dari atas adalah Kristologi yang melihat siapa Yesus Kristus sebelum dia datang ke dunia. Disebutkan kerelaan Yesus berselubung saat datang ke dunia. 2. Kristologi dari bawah, yaitu pendekatan yang memperhatikan siapa Yesus ketika ia di dunia. Lebih menekankan keberadaan Yesus sebagai manusia. Warford memberikan pendapat tentang pandangan ini, yaitu tugas Kristologi adalah wiki bukti yang bagus sehingga kepercayaan tentang penilaian Yesus, kelahiran Yesus. Kristologi dari atas cenderung mengabaikan segi kehistorikan Yesus. Kristologi dari atas hanya mungkin bagi Allah sendiri. 3. Kristologi alternatif adalah panduan bagi unsur Kristologi atas dan Kristologi bawah. Ada 2 natur
Yesus Kristus yang memunculkan perdebatan sepanjang 300 tahun lebih. Yesus menjadi pokok dalam Injil tentang berita keselamatan bagi manusia. Dua natur Kristus yaitu, satu, keilahian. Keilahian Yesus Kristus dapat dibuktikan oleh keilahian Alkitab seperti dalam Yesaya 9 ayat 5, Yohanes 1 ayat 1, Roma 9 ayat 5. Dalam perjanjian baru, kata Theos terdapat sebanyak 282 kali. Theos sendiri merujuk pada satu Allah. Nama ilahi yang digunakan pada Yesus Kristus terdapat di Yesaya 9 ayat 5, Allah yang perkasa. Terdapat dalam Yeremia 23 ayat 6, yaitu Yehuwah. Terdapat dalam Ibrani 1 ayat 8, menyebutkan Yesus sebagai Allah. Yesus mempunyai sifat-sifat ilahi, yaitu kekal, maha kuasa, maha tahu, maha ada dan tidak berubah. Yesus setara dengan Bapa seperti tertulis dalam Yohanes 10 ayat 30. Setan mengaku Yesus adalah Allah. Terdapat dalam Matius 8 ayat 28 sampai 32. Yesus menerima penyembahan. Terdapat dalam Matius 14 ayat 33. 2. Kemanusiaan Kristus. Dapat kita temukan di dalam Alkitab Perjanjian Baru seperti Yohanes 1 yang 14 yang menyatakan Yesus datang sebagai manusia. Terdapat dalam Matius 26 ayat 26 menyatakan Yesus memiliki tubuh manusia. Matius 24 ayat 36 menyatakan Yesus memiliki pikiran manusia. Lukas 2 ayat 40 Yesus bertumbuh. Lukas 2 ayat 7 Yesus mengalami semua yang dalam manusia seperti lahir, lapar dalam Matius 4 ayat 2, letih dalam Yohanes 4 ayat 6, tidur Matius 8 ayat 28, menderita dalam Ibrani 2 ayat 10, dan mati dalam Yohanes 19 ayat 30. Pentingnya dua natur Kristus. Allah, supaya Kristus bisa taat sepenuhnya kepada Allah, supaya kematiannya memiliki nilai penebusan tak terbatas. Ya jelas, jika Kristus hanya manusia biasa, sudah tentu dia tidak akan bisa menembus manusia. Setiap manusia sudah pasti melakukan dosa. Jadi dia harus Allah sendiri yang turun menjadi manusia untuk dapat melakukan penebusan. Pentingnya kemanusiaan bagi Kristus. Karena yang berdosa adalah manusia, maka yang menebus juga harus manusia. Untuk itulah Allah turun ke dunia sebagai manusia untuk menebus manusia. Supaya Kristus bisa menjadi perantara antara umat manusia dengan Allah. Karena manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia tidak bisa berbicara secara langsung lagi kepada Allah dan tidak bisa mendengarkan perkataan-perkataan Allah. Ketiga, supaya Yesus dapat berempati kepada manusia. Yesus sebagai manusia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Jadi Yesus akan bisa berempati kepada manusia, bagaimana manusia hidup di dunia ini. Yang keempat yaitu supaya bisa menjadi teladan bagi manusia. Sebagai teladan seperti mengajar kita yang sekarang disebut sebagai maharabi bagi manusia. Banyak ajaran yang salah mengenai dua natur Yesus Kristus, yaitu satu, Gnostikisme. Gnostikisme mengatakan bahwa Allah adalah Maha Suci, sehingga tidak mungkin menciptakan dunia yang jahat dan bergaul dengan manusia yang jahat. Pandangan ini menyatakan bahwa Yesus bukanlah Allah. Kalau Yesus Allah, tidak mungkin dia datang ke dunia karena dunia ini adalah jahat, sedangkan dia adalah suci. Ebionisme menyatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa yang kemudian dipilih Allah untuk menjadi Mesias. Pandangan ini menyatakan bahwa Yesus itu setara nabi yang paling suci, nabi yang telah dipilih Allah menjadi anaknya. 3. Arianisme menyatakan bahwa Yesus adalah makhluk ketiga karena ia bukanlah Allah dan ia bukanlah manusia. Jadi, menurut pandangan ini Yesus ada di tengah-tengah Allah dengan manusia. 4. Nestronisme adalah ajaran yang menyangkal adanya persatuan antara natur keilahian dan kemanusiaan Yesus. Ajaran ini menyangkal bahwa keilahian dengan kemanusiaan itu tidak bisa disatukan. 5. Etisianisme menyatakan bahwa dua tabiat Yesus tercampur menjadi satu sehingga menjadi tabiat yang ketiga. 6. Apolianisme, suatu usaha menekankan keilahian Yesus sehingga
meninggalkan kemanusiaan Yesus. Pandangan ini menekankan bahwa Yesus itu hanyalah Allah, bukan manusia. 7. Doketisme menyatakan bahwa Yesus hanya kelihatannya saja manusia, sebenarnya ia tetap adalah Allah. Pandangan ini menyatakan biarpun Yesus berwujud manusia, dia tetaplah Allah di bumi. Jabatan-jabatan Kristus. Jabatan Kristus ada 3, yaitu 1. Jabatan Kristus sebagai Nabi. Kita dapat melihat jabatan Kristus sebagai Nabi dalam pelayanannya Yesus selama di dunia. Semua mujizat yang dilakukan dan segala pengajarannya. 2. Jabatan sebagai iman. Jabatan sebagai iman yaitu berbicara kepada Allah atas nama umat manusia. 3. Jabatan sebagai Raja. Yesus memerintah atas seluruh dunia ini setelah dia bangkit ke surga. Yesus tidak berdosa. Semua orang di dunia ini telah berdosa, tetapi Yesus menyatakan dirinya tidak berdosa. Dalam Yohanes 8 ayat 46 berkata, "Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku?" Dalam ayat ini kita dapat melihat pengakuan Yesus bahwa dia tidak berdosa. Dan seluruh manusia itu berdosa. Hanya Allah yang tidak memiliki dosa. Itulah dasar kita yang percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Karya-karya Kristus. 1. Kelahiran Kristus. Lahir dari anak darah menyatakan mujizat pada waktu dikandung Maria. 2. Kematian Kristus. Yesus mati dihukum, disalibkan karena bukan kesalahan atau ketidakberdayaannya untuk melawan orang-orang yang ingin menyalibkannya. Tetapi Yesus disalibkan untuk menggenapi semua yang telah dikatakan dalam kitab Perjanjian Lama. Dia datang sebagai Mesias untuk menebus segala dosa-dosa manusia, untuk menyatukan manusia kembali dengan Allah, untuk mengembalikan kemuliaan Allah. 3. Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menyatakan kemenangannya menghadapi kuasa maut. Ini memateraikan kita bahwa kita juga harus mati dan hidup baru sama seperti Kristus. 4. Kenaikan Kristus. Kenaikan Kristus menjadi proklamasi pemerintahan Kristus menjadi raja atas segala makhluk. Kristus naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Sekian penjelasan saya tentang teologi proper dan kristologi. Saya Syafril SG Manurung mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Shalom.